sambil ngemil ya. Donat coklat. Udah habis. Enak. Enak. Favorit. Ali belum coba itu. Nanti udah makan. Enak banget. Ada blueberry. Ada berry-berry. Berry-berry. お客様に免税申請についてお知らせいたします。免税申請をご希望のお客様は、必ずお買い上げ金をお持ちの上、1階の免税カウンターでお手続きをお願いいたします。 Sally di sini terbiasa dengan makanan di sini. 化粧品、食品などの使用品を Aman sih kalau makanan. される場合は、 Sally suka masak sih. Aku bisa masak. Suka masak juga, jadi nggak masalah. どうぞご了承 Benar くだ ya. さいませ。 Ini anak tipenya suka masak, suka bersihin rumah, suka nyuci, suka nyetrika. Jamin deh kamarnya kinclong. Tante ingat banget waktu itu. Ada apa ya di street itu? Terus ada mamanya Sally udah datang, terus papanya Sally datang. Terus Sally langsung bilang, aku harus pulang, aku lupa nyuci kaos kaki. Jadi Pulang dia mengerjakan tugasnya. Tante ingat banget. Iya nak. Dan mamanya nggak yang ya nanti aja atau apa. Kayaknya mama itu tante lihat itu tugas kamu, tanggung jawab kamu harus selesaikan gitu. Jadi dia pulang balik. Ingat itu tante. lu malu ya. Enggak malu. Enggak malu. Jadi dulu tuh emang ada pembagiannya gitu. Aku harus cuci kaos kaki. Jadi kaos kaki dan cucian-cucian lainnya sebenarnya harus aku masukin ke mesin cuci gitu. Dia lupa. Udah mau acara apa lupa deh pokoknya di sini. Kamu selalu acara di street gak sih tante? Iya sih. Tiap acara di street aku juga bingung acaranya apa. Mamanya udah datang bawa bakso kalau nggak salah mama. Oh, rapat berarti. Rapat apa deh kalau nggak salah. KMKI kan? Mungkin KMKI mau Natal atau apa gitu. Mamanya udah bawa panci, udah bawa bakso. Terus dia muter langsung, aku lupa nyuci kaos kaki. Naik sepeda dia pulang. Tante Ani aja yang tahu kayak waduh ya ampun. Tante Ani tuh kenal aku dari sebelum aku puber kali itu, dari 15 tahun ya. Aku kan masih kecil banget tuh. Masa belum puber itu? Oh ya udah deh. Sebelum CD dari sebelum CD sampai udah CD sampai sekarang udah kuliah. Udah kuliah. Terus satu lagi tante ingat pas di gereja. Kan waktu itu belum corona kan, jadi masih bisa salaman kita kan. Terus Aldi salaman sama siapa gitu. Terus Aldi dibilangin mama, kamu itu kalau salaman sama orang tua jangan duduk, kan dia yang kamu ajak salaman itu orang tua, berdiri. Nah, kalau manner gitu-gitu, Jadi papa mama selalu tuh sih. makanya tante ya bukannya sengaja, itu ya nggak sengaja gitu waktu itu lihat gitu. Mamanya Sally benar-benar ini ya. Itu kan buat kebaikan Sally akhirnya kan. Sally bawa kemana-mana itu sih jadinya kan. Benar. Itu kan termasuk tata krama juga. So. Tata krama, attitude, gitu juga gimana cara kita bersikap sama orang. Itu juga jadi mungkin pas itu kayak apa sih mama nggak jelas gitu, mungkin pas itu kayak gitu tapi sekarang pas sudah masuk ke dunianya beneran baru kayak sadar, oh maksud mama ini tuh ternyata gitu. Masuk ke dunianya beneran dan sendiri. Nah ada papa mama sekarang di kiri kanan gitu ya yang mengawasi kan. Tapi
oh ini nggak boleh jadi kayak gitu kan. Bekalnya ya pas itu aja sih tante, jadi So. pas dulu sama mama gitu, sama papa mama gitu. Ya puji Tuhannya sih papa mama selalu memperhatikan sampai situ juga, dari cara duduk pun, cara berdiri, cara kita ngomong sama orang juga aku diajarin sama papa mama. Jadi ya sangat amat banyak pelajarannya dari mereka. Itu pelajaran yang nggak dapat di sekolah, nggak didapat di sekolah, tapi yang buat aku penting banget. Betul. Tante juga merasa Tante dari kecil bukan dari keluarga yang punya gitu ya, dan apa kuliah pun ada yang bayarin yang kayak gitu ya. Terus kakak-kakaknya Tante nggak ada yang kuliah, tapi yang Tante bersyukurnya itu apa, dalam keadaan kita juga papa mamanya Tante nih ya kita udah manggilnya opa oma gitu, itu dia mereka ajarin tata krama. Jadinya kita juga ya apa bergaul sama orang tua gimana ya kayak mereka di situ ngajarnya, jadi ada nilai plusnya juga gitu. Dan nanti lihat sendirilah waktu Sani di sini sama mama papa gitu. Ngomong sama yang seumuran sama aku, sama tante, sama yang lebih kecil, anak kecil, terus ngomong sama opa oma, opung gitu, itu kan beda, apa cara topik yang dibawa juga beda, terus cara kita nyapa juga beda. Kan kalau anak kecil bisa yang kayak kecil gitu mungkin bisa gitu, tapi kan kalau sama orang tua kan kitanya yang datang gitu, nggak bisa kita yang nyuruh mereka ke kita gitu. Jadi ya itu sih tante, maksudnya yang kayak gitu-gitu mungkin orang kayak sepele gitu, tapi itu kayak itu penting sih sebenarnya, sangat amat penting itu. Tapi kalau itu dikit-dikit masuk ke dunia kerja itu penting banget. Iya, berrelasi sama orang, dunia kerja, dunia bisnis itu mungkin apa ya, jadi tolak ukur juga suatu keberhasilan ya. benar. Misalnya orang mau bisnis lah sama Sali, misalnya attitude Sali nggak enak gitu lah misalnya, itu kan orang jadi berpikir mungkin mau jalan bisnis sama Sali, tapi akhirnya nggak usah deh bisnis sama itu orang, mungkin aja bisa begitu kan. Jadi dia maunya ada kerjaan gitu, jadinya nggak jadi ada kerjaan. Iya, kadang sifat orang atau cara kita ya apa ya, attitude, iya, behavior kita gitu. Kalau orang nggak suka sama cara kita, dia jadi mundur. Padahal sebenarnya mungkin secara kualitas kita oke gitu, bagus gitu kualitas ya. 10 gitu misalnya. Tapi orangnya kayak gitu juga orang bakal mundur gitu. Ada banyak kejadian kayak gitu tuh, banyak banget. Jadi bukan cuma kualitas kita aja yang ditinggiin, kualitas maksudnya pendidikannya, pengetahuannya. Otak penting tapi behavior juga penting gitu. Jadi harus sejalan gitu. Itu sih yang dipesenin papa mama juga sama gitu. Kamu boleh pintar, kamu boleh cantik, kamu boleh semuanya kamu boleh rawat. Tapi kalau kamu nggak punya behavior, it's nothing. Jadi kayak itu harus bener-bener disbalance sih, semuanya harus dijaga, harus dibalance cara. Ya itu makanya jadi behavior tambah pendidikan juga kosong gitu, tapi pendidikan tambah behavior juga kosong, jadi itu harus 50-50 gitu seenggaknya. Kalau emang bisa lebih, bisa terus lebih ya bagus gitu. Bagus. Makanya yang tadi tante cerita gitu ya, tante bukan dari orang yang punya, tapi mungkin pikiran orang tuanya tante gitu ya. Walaupun saya tidak bisa ngasih pendidikan yang bagus ke anak-anak, paling tidak anak-anak saya punya attitude, tata krama yang bagus, itu yang tante tangkep ya. Sali kan kuliah di Jepang, teman-teman Sali ada kuliah di mana selain di Jepang ini? Ada nggak teman yang misalnya dari SMA atau dari kecil gitu sama-sama kuliah di sini? Dari kecil sama-sama teman-teman street aja tante, kalau itu teman di street aja, di luar street nggak ada. Jadi teman-teman Sali ada yang kuliah di luar negeri? Kalau luar negeri selain Jepang banyak, tapi Jepang nggak ada. Enggak. Kayaknya iya nggak ada. Misalnya di mana?
banyak di Taiwan, Terus? atau di Shanghai gitu juga ada, di London juga ada teman di London. Terus habis itu di Singapura juga ada sih, di Singapura juga ada. Terus Mungkin di Singapura US, banyak ya. iya di Singapura banyak juga sih, cuman kayak temen tahu-tahu aja gitu tante, oh dia kuliah di Singapura gitu, tapi sebenarnya dulu waktu SMA cuman tahu-tahuan, bukan yang deket banget juga enggak gitu. Tapi kalau kita kayak ngelihat apa Instagram atau apa gitu, kayak oh iya dia di sini iya. gitu. Di sini di Malaysia juga ada banyak sih tante sebenarnya, cuman orangnya nggak terlalu yang deket-deket juga, cuman tahu-tahuan aja gitu. Di US juga ada gitu. Oke, ini sempat ke Eropa ya? Dulu 2017 sempat jalan-jalan. Waktu dari sini ya? Waktu dari sini ya. Ke Belanda. Belanda, ke mana lagi ya? Belanda, Paris, sama Belgia. Satu lagi. Tapi di Belgia nggak lama. Aku lama di Belanda. Ketemu banyak orang Indonesia loh di Belanda. Juga. Nggak, waktu itu aku bareng sama teman-teman papa kan. Jadi satu tour sama teman-teman papa. Jadi kita juga bergerombol terus, nggak ada sama orang Indonesia lain gitu, nggak ada sih. Dan waktu ke Belanda sama teman-teman papa, ke Paris aku ketemu tante juga kan. Jadi kakaknya mama ya? Kakaknya mama, jadi nggak sama orang Indonesia lain. Aku di Paris sama keluarga juga, di Belanda sama teman-teman papa, di Belgia juga sama keluarga gitu. Jadi nggak ada grup lain yang ikut gitu. Tante pernah lihat ya di media sosial gitu ya, bagaimana apa orang yang jalan-jalan ke daerah Eropa gitulah, dengan situasi yang katanya banyak banget yang kayak apa pencurian yang kayak gitu. Mengalami nggak Sari? Dicopetnya enggak, tapi hampirnya iya. Hampir kenanya juga mengalami. Itu waktu itu aku dari Belanda ke Paris tuh naik kereta kan. Jadi pas naik kereta, pas nyampe di Paris di stasiunnya itu, aku lupa nama stasiunnya, tapi adalah satu stasiun besarnya gitu di Paris. Terus sampai situ kan aku bawa koper gede-gede gitu kan tante, karena dari Belanda aku bawa gitu. Terus jadi pintunya itu, ini pintu buat keluar kayak degucinya, exitnya gitu, exitnya tuh di sini gitu. Exitnya tuh bukan pintu yang tutupnya, tapi dia pintu kaca, jadi orang di luar tuh kita lihat gitu, dan orang di luar bisa lihat kita gitu. Lihat kita yang di dalam, jadi ya? bisa otagai, bisa dua-duanya saling bisa lihat gitu. Nah pas aku mau keluar gitu, kita kan bawa koper, aku pegang satu, adik-adik juga pegang, terus mama juga pegang, papa juga pegang. Terus papa lihat kan ada kayak yang tinggi-tinggi banget gitu, pada ngeliatin kita gitu. Kayaknya mereka tahu kita Asia, kecil-kecil, pendek-pendek gitu kan. Terus mereka ngeliatin terus, kayak ngeliatinnya tuh kayak dari atas ke bawah gitu kan. Terus aku kayak, kok aneh gitu. Terus kata Pak, terus papa kan, nah puji Tuhannya papa tuh udah banyak pengalaman ke luar negeri, jadi dia udah tahu, paham ya? Kayak gitu kan. Kata papa kayak, udah kalian gak usah keluar kan sini. Nah kebetulan di samping situ ada Starbucks, jadi kayak kita nunggu aja di situ gitu. Papa bilang udah mama sama anak-anak tunggu situ, papa yang keluar, karena waktu itu posisinya nunggu tante jemput, karena kan aku ketemu sama tante di Paris, nunggu tante jemput. Nah lumayan tante tuh agak lama, ada kayak ya 30 menitan gitu kita nunggunya gitu, karena kita lumayan lama nunggu dan rak di situ-situ aja. Kalau kita keluar, ini mangsa ini. Iya, kalau kita keluar takutnya kita malah diapa-apain gitu. Mana waktu itu posisinya aku juga masih kecil, dan adik-adik aku juga masih kecil banget. 2017 tuh kayak masih gemes banget deh itu, adik-adik juga masih kecil. Mama, kalaupun bisa dipegang, nggak bisa semuanya kepegang gitu. Jadi harus hati-hati. Akhirnya kata papa, udah kalian di dalam aja, kalian gak usah keluar. Papa yang keluar tanyain tante gitu. Kalaupun emang tante lama kita naik taksi atau gimana nya, papa yang ngurusin gitu. Dan akhirnya selamat. Akhirnya udah, pokoknya sampai taksinya dateng, mobilnya itu dateng, baru kita keluar gitu. Dan itu pun kayak jadi kayak papa, udah kalian tunggu dalam, kopernya papa bawa satu-satu keluar gitu. Jadi biar papa samaan yang gitu biar ya, nggak bareng gitu. Biar nggak apa kayak panik atau gimana gitu. Panik gitu. Terus diajarin juga sama papa mamanya juga buat teman-teman mungkin yang mau keluar negeri juga. Jadi mereka bawain kita satu tas pinggang gitu, dan di dalamnya itu isinya dompet, paspor, sama handphone, udah itu doang. Dan itu pun nggak
ya kita masukin di dalam itu, jadi kayak Kayak dalam dalam jaket baju. gitu, dalam baju gitu. Jadi nggak kelihatan Iya, ya. kita juga nggak bawa apa-apa gitu, supaya mereka juga nggak berharap apa-apa istilahnya pas ngeliat kita kayak dia nggak bawa apa-apa gitu. Nggak bawa tas Nggak gitu bawa tas, modelnya nggak bawa kan. apa gitu. Jadi biar nggak dimacem-macemin juga sama mereka. Itu sih. Itu pengalaman Sally di Eropa ya. Iya. Berarti negara ini sangat aman. Jepang banget sih, aman banget sih, banget banyak banget yang ketinggalan tuh bisa balik lagi gitu ke aku. Ini juga cerita yang nggak pernah aku lupa. Jadi ada sepupu aku pernah lupa iPad di Shinkansen. Jadi dia baru mau ke Osaka. Osaka apa kemana aku lupa pokoknya. Biasanya Gitu. kalau Shinkansen lah orang Indonesia kalau dari Tokyo kita sih biasanya Enggak, tante Osaka. balik ke Tokyo. Oh, Jadi berarti dari Osaka. luar mana nggak tahu aku, terus balik ke Mau Tokyo. balik ke Tokyo. Dan memang besoknya langsung kembali ke Bali gitu. Jadi pas udah nyampe di Tokyo, terus besoknya ke Bali. Nah iPad-nya itu baru disadarin pas adik aku tuh mau pulang ke Bali gitu. iPad-nya mana segala macam gitu kan. Terus barulah dihubungin. Sebentar kan jarak menghubungi, mencari segala macam itu kan ada beberapa hari gitu kan. Jadi nggak kekejar gitu. Terus akhirnya dibilang ya yang punya tinggalnya di Bali gitu. Jadi nggak bisa ini. Terus pihak Shinkansennya ini dari pihak Shinkansennya yang menawarkan ya udah kita yang kirim ke Bali, tapi memang ongkosnya ditanggung sama tante. Cuman inisiatif mereka dan Untuk gimana mengirimkan. cara mereka yang mau mengirimkan ke Bali tuh aku kayak hah gitu, kok bisa gitu. Dan itu iPad sampai selamat di Bali. Itu iPad ada 2 loh tante. Ketinggalannya 2. Oh enggak, maksudnya kayak waktu itu ada iPad sama apa lagi gitu, aku lupa gitu. Ada Tapi salah satu barang yang lagi paling gitu. penting tuh isinya yang paling mahal istilahnya gitu tuh Oh, iPad-nya iya, itu gitu. iPad-nya itu balik ke rumah di Bali, sampai tante tuh nerima paketnya tuh difotoin ke kita gitu, udah nyampe gitu. Nih percaya nggak percaya gitu ya. Ya ampun kayak gimana namanya anak kecil ya, adik-adik aku juga nggak ngerti kan, kayak mereka udah ambil iPad nyantuk udah tinggal iPad tadi situ tidur gitu. Dan tante juga mereka berdua kan, saudara berdua kan, kecil ya berdua, mungkin ya tante Masih gemes. pegang tas, pegang apa, repot kan, jadi itu ketinggalan gitu. Iya, dan waktu itu tante cuma sama adik doang berdua, jadi tante, adik sepupu 2, bertiga doang, kita nggak ada yang nemenin waktu itu. Jadi memang agak repot sih waktu itu tante kayaknya, cuman ya denger cerita itu kayak ya ampun gila ya, sampai dibalikin lagi lo ke Bali gitu. Ya itulah sisi lain dari negara ini, keamanannya ya. Ya tadi Sally sempat bilang tante balik ke Bali. Kakaknya dari mamanya Sally itu tinggalnya di Bali. Tapi maaf, waktu tante pulang kemarin benar-benar lupa. Padahal di Sanur. Iya, tante aku tinggal di Sanur. Nanti kalau pulang lagi deh, Yes, mampir. main-main ke Sanur. Padahal udah pernah ketemu di sini kan? Iya, ketemu sama tante. Udah pernah. Jadi waktu aku CD dulu di sini ketemu kan sama tante ya. Tapi tante lupa. Ya udah deh, nanti kalau pas pulang ke Bali mampir ke sana. Ya, ada villanya juga, boleh nginep kalau mau. Ada villa tante juga gitu. Villanya tante di Bali di mana? Di Sanur. Apa nama Nanti villanya? cek ya guys. Cek ya guys. Villa Kampung Kecil namanya. Nanti aku share ke tante deh Yeay. website-nya. Iya, siapa tahu ya. Siapa tahu ada yang mau nginep di Sanur lagi cari-cari. Lagi Boleh, cari-cari. boleh, silahkan. Silakan. Itu kakak dari mamanya Sally. Ya, kakak. Kalau bahasa Bataknya mak tua aku gitu. Mungkin teman-teman yang orang Batak tahu kan. Tante ya, kakaknya mama. Bude, kalau bahasa Orang-orang Jawa bilang Jawa bude. berarti udah tetap menetap tinggal di Bali ya? Ya, ke kantor, usahanya, Semuanya di sana ya. Adik-adik juga udah di sana, sekolah juga udah nyaman di sana. Adik-adik kami. Mereka cewek-cewek ya? Iya, Cewek-cewek. Ya, mohon maaf, kakak dari mamanya Sally itu suaminya udah nggak ada, jadi gambar teru semangat tinggal
tinggal di Bali, tantenya Sally bersama adik-adik. Single parent. Single parent. Tuhan yang menjaga ya. Tadi kita bilang negara ini aman. Emang aman negara ini. Tapi ada kemungkinan juga untuk salah naik kereta. Silakan. tapi itu wajar. Kenapa? Ya kayak tante aja ya, udah hampir 14 tahun di Tokyo ini. Karena di beberapa stasiun itu line-nya banyak banget gitu. Ada kesasarnya juga gitu. Jangankan yang baru-baru gitu. Waktu itu ceritanya Sally sama mamanya kesasar kemana gitu, dan ntar dia cerita, itu wajar lah gitu. Tapi sebenarnya apa ya, sebelum jalan kita cek dulu deh gitu, Iya. atau nanya ke petugasnya, saya mau kesini bener nggak naik nomor ini, atau saya mau kesini bener nggak ini keretanya, nyasarnya di mana? Nyasar. Jadi dulu tuh awal-awal datang ke sini nggak tahu sama bahasa Jepang sama sekali, bermodalkan bahasa Inggris, tapi orang Jepang juga nggak ngerti bahasa Inggris kita. Terus kayak akhirnya bahasa tubuh juga mau tanya pun susah karena mereka pun nggak ngerti gitu kan. Akhirnya kita sotoy menotoy ya di sini, jadi kayak aduh ini kemana ya, sok tahu aja nih, cuma baca doang Jalan. gitu. Udah mana dulu kan belum semuanya ada bahasa Inggrisnya. Kalau sekarang udah ada gitu. Tapi kalau dulu subway yang Chikatetsu itu namanya, Chikat Subway yang di bawah tanah itu nggak ada bahasa Inggrisnya. Tapi kalau yang di atas ada gitu. Nah waktu itu aku mau ke Asakusa yang Sensoji Temple itu. Itu jadi keretanya itu memang ada yang for Narita sama ada yang for Asakusa gitu. Nah cuman aku kayak ini keretanya, tapi nggak baca for mananya gitu. Tapi tahu kayak ini banseng nomor segini gitu, apa platform nomor segini, nomor berapa lupa, bukan nomor segini gitu. Nah cuma ternyata tuh meskipun dia platformnya sama, tapi for apanya tuh banyak gitu. Jadi misalkan yang jam segini for Narita, yang jam segini for Asakusa, yang jam segini for apa gitu. Nah itu nggak kita baca dan nggak tahu karena itu tulisannya kanji semua gitu, kayak udahlah penting nomor 5 gitu kita misalkan naik duduk manis kan, terus kayak nggak nyampe udah jam segini kok gitu jauh kan. banget Jauh banget gitu. Terus tiba-tiba kayak Narita Kuko, kok Narita Kuko? Aku kayak dari mana tiba-tiba jadi Narita, aku pikir kayak gitu kan. Terus habis itu ternyata ya itu tadi kita nggak baca for Narita Kuko satu. Terus yang kedua, Subway itu sering ganti line tiba-tiba guys. Jadi dia kayak sampai di mana dia ganti line-nya gitu. Sebenarnya bisa aja pakai itu untuk ke Asakusa, cuman kita harus kayak transfer sebenarnya sebelum ganti line itu. Tapi karena aku nggak mengerti bahasanya dan memang nggak memperhatikan juga, jadi udah bablas tuh. Untungnya belum sampai Narita banget sih, tapi karena ada tulisan Narita Kuko gitu, ada tulisan Naritanya, aku nggak kok Narita gitu. Kita keluar, udah kan menyerah deh tuh Asakusa, udah deh daripada kita mencari mampus kan gitu dari Asakusa. Akhirnya aku kasih tunjuk alamat rumah aja, udah nih mau kesini gimana caranya ke Eki stasiunnya, penjaga Eki itu pun dengan bahasa yang terbata-bata dan ya udahlah gitu, kayak pakai bahasa tubuh aja gitu. Terus baru mereka ngerti gitu, oh ya nanti diarahin naik ini udah kita pulang. Barulah semenjak itu jadi kayak lebih memperhatikan lagi. Kalau dulu masih ada map gede gitu, map gede yang bisa kayak kita kasih pensil gitu. Kalau sekarang mungkin udah pakai Google Map ya. Iya, sekarang udah gampang ya. 2015 gitu masih belum ada yang kayak gini. Dan kalaupun ada aplikasinya, pakai kanji semua juga. Aku nggak ngerti sama sekali waktu itu. Jadi akhirnya pakai yang GR Map yang English itu, barulah kita kayak ini kesini. Sekarang udah lebih gampang ya. Itu nyasar paling parah. Sebenarnya nyasar kecil-kecilnya juga banyak, tapi itu yang paling gila sih sebenarnya. Jadi dan juga hati-hati kalau naik kereta. Kita pikir ekspres itu, ini cepet nyampenya. Kalau kereta yang ekspres itu, dia hanya berhenti di beberapa tempat aja. Dan mungkin aja tempat yang kita tuju itu nggak berhenti. Ya itu juga tuh itu juga hati-hati. Main bablas aja udah gitu. Itu juga sering kayak begitu. Kalau misalkan Eki yang station yang besar itu exitnya tuh bisa sampai 20 exit, 30 exit, itu banyak banget. Jadi
diperhatiin gitu kok apa yang mau kemana. Ntar misalkan kita mau ke exit yang kesini gitu, tempatnya sebenarnya di exit ini, cuman karena kita main asal keluar aja exitnya di Beda, ujung sana gitu, beda. udah muter-muter jadinya gitu. Ujung sama ujung itu kadang jaraknya itu Iya. juga lumayan gitu. Aduh, bukan jauh. lumayan lagi sih, itu bisa Susah. sekilo jalannya, bisa sekilo 2 kilo juga gitu. Apalagi stasiunnya kayak Tokyo Station, Shinagawa Station betul, yang betul. gede-gede gitu. Panjang. Aduh, Kalau udah salah exit, kita keluarnya di mana? Itu berarti yang di ujung sana gitu loh. Iya. Padahal maksud kita yang di ujung belakang. sebelum belakang lagi gitu. Kemarin juga aku mau ke Narita jemput temen aku tante jemput temen gitu, aku mau naik bus ceritanya ke Narita nih dari Tokyo Station. Itu dari exit GR ke mau exit Yaesu exit itu Yaesu yang punya ada bis-bisnya itu jauh banget, bener-bener jauh banget. Itu kalau kita nggak baca udah exitnya kemana-mana itu nggak tahu. Betul. Asal mungkin dari ujung mana kan itu baru keluarnya. Betul. Karena dia kan kayak apa ya? Ya kayak bundaran gini, satu center. Ini bisa keluar di mana aja. Iya, benar-benar. Jadi kemana tujuan kita? Misalnya tujuan kita yang ke kiri ke sini ya, di arah tangan saya, tangan lantai ini ke sini ya. Terus kita exitnya di sini, ini muter kita jalannya, gitu jadinya. Jadi pun satu exit pun ada south, north, central gitu. Tuh yang mana pun harus diperhatiin gitu, yang mana-mananya gitu. Mungkin kalau masih satu exit tapi beda kanan kiri doang, oke, masih yang kayak oh ya udah bisa jalan gitu. Tapi kalau udah selatan, utara, timur, barat itu udah jauh Udah sih. arahnya itu Udah jauh. beda gitu. Muter itu Jadi baliknya. muter gitu, harus hati-hati. Dan orang di Tokyo kan jalannya kayak orang, aduh ya ampun, cepet Nggak lihat banget. kiri kanan. Nggak lihat kiri kanan juga. Bener. Tujuan kita apa? Itu aja ya udah jalan Iya, aja. lebih gitu kayak orang di sini. iya peduli sama diri sendiri aja udah, yang lain mereka nggak ini. Jadi memang kadang udah ketabrak-tabrak orang, harus nyari-nyari peta, harus nyari, capek sih. Ya itu informasi buat orang-orang yang baru mau kesini atau baru tinggal di sini ya. Misalnya kalau kita pergi ke suatu tempat yang pertama kali kita pergi, misalnya anggaplah janjian jam 10 gitu. Jangan apa ya, giri-giri itu maksudnya mepet-mepet. Nah, jangan mepet-mepet. Dari perkiraan kita dari rumah sampai di stasiun itu tambahin lah 15 menit gitu. Nah, kadang soalnya kadang kesasar itu kan. Benar. Jadi kalau misalnya mau ketemu sama orang biar nggak malu misalnya kayak gitu, lebih baik apa nyampainya duluan gitu, tapi kita nunggu 10 menit daripada kita udah salah exit misalnya kayak gitu, ntar muter-muter jadi nggak enak sama orang. Udah gitu kan jadi capek jalannya juga Benar. gitu. Jadi memang harus dipersiapkan sih kalau yang kayak begitu gitu. Capek sih. Jadi belajar juga saya lihat di sini ya. Iya. Misalnya mau ketemu sama orang, apa persiapan jamnya dulu, jam berapa ketemunya, kira-kira sampai di sana jam berapa, lebihin waktunya juga ya. Di sini kan apa ya, waktu tuh kan sangat amat diperhatikan banget, dan iya, emang iya. orang-orang di sini juga waktu tuh penting istilahnya gitu. Aku ketemu dosen juga kalau ada sodang betul, sama betul. dosen gitu, paling nggak 5 menit sebelumnya udah di ruangan Benar. gitu. Kita yang harus nunggu nunggu mereka sensei ya. gitu, bukan mereka yang nunggu kita. Benar, Itu mannernya jelek banget kalau sampai mereka yang nunggu kita. Jadi harus kita yang udah sampai duluan ke tempatnya gitu. Kalau ada masalah atau misalkan salah kereta atau apa gitu, paling Info nggak cepat. info gitu, Betul. 30 menit sebelumnya atau berapa menit sebelumnya gitu info. Mereka akan jauh lebih menghargai kita kalau kita ngomong jujur ke mereka daripada kita yang kayak aduh ini gitu. Orang di sini itu alasannya jangan panjang-panjang gitu aja deh. Udah yang bener-bener aja kenapa gitu istilahnya. Jadi kayak ya sih. Jadi selama ini juga ketemu dosen atau ketemu, nggak usah dosen, teman-teman Jepang aku juga kalau kita udah janjian jam segitu pasti jam segitu ketemunya. Karena emang orang Jepang tuh udah men-set semuanya jelas gitu. Kemarin juga aku ada jalan-jalan sama teman-teman satu angkatan aku kayak Noshima, kita ngumpul jam 6. Beneran jam 6 udah di Eki, bahkan jam 6 kurang tuh udah ngumpul semuanya. Jadi jam 6 pas tuh kita jalan gitu. Emang seberaturan itu gitu, Seteratur itu mereka iya, dan ya. terstruktur semuanya, apa-apanya jelas, apa-apanya juga jelas, siapa-siapanya juga jelas. Enggak, ya itu sih aku belajar banyak banget. Mungkin kita juga yang orang Indo, yang kita di Indonesia juga bisa meniru itu juga gitu. Mungkin di pertemanan mungkin kadang kalau kita merasa cuma karena teman, udahlah teman doang, telat 30 menit, telat itu oke gitu, itu jangan banget sih. Di sini tuh
itu malah jadi kebiasaan buat kita yang akhirnya jadi kayak orang pun jadi nggak menghargai kita gitu. Benar, Kayak aduh ini anak tukang telat juga, udahlah nggak usah diajak gitu. Jadi akan ada yang kayak gitu. Di Jepang sih aduh sekali 2 kali telat sih udah nggak bakal diajak kemana-mana sih kayaknya menurut aku. Benar. Kecuali kalau ada kejadian yang nggak diduga tiba-tiba Nggak tiba-tiba itu oke. oke. Ya. Misalnya di sini juga banyak kejadian yang kereta tiba-tiba bermasalah. Betul. Itu diumumkan kereta ini ada bermasalah, tunggu sebentar misalnya begitu. Terus pasti diumumkan itu jam berapa menit mereka bakal jalan lagi, itu pasti diumumkan. Terus kalau keretanya itu terlambatnya itu dalam jangka waktu yang lebih dari 30 menit, itu di tempat kita keluar ngetek suica, ngetek karcis itu dikasih surat terlambat loh. Iya Chieng Setsu itu Iya, misalnya kalau orang yang kerja yang kayak gitu bisa bawa itu, bawa tanda bukti saya ini telat karena ini gitu. Tapi itu juga nggak sembarangan orang bisa terima, orang yang hanya keluar dari situ aja yang dikasih kan. Ini benar-benar teratur kan. sih itu yang banyak aku pelajarin dari Jepang juga itu. Terus jadi kita nggak ngebuang-buang waktu juga, benar-benar menghargai apa yang ada gitu sih. Plus kalau orang di sini misalnya kayak ya Sali gitu, pergi makan nih ya, pergi makan gitu. Itu jarang banget istilah traktir ya. Jepang nggak sih, nggak ada ya. Pokoknya misalnya ya Sali sebaya deh sama tante. Sali ayo kita makan kemana? Itu orang di sini itu nggak ada istilah. Misalnya tante yang ngajakin pun, tante yang traktir itu nggak ada istilah kayak gitu. Jadi kalau kamu mau pergi berarti kamu bisa belanja ya kayak gitu ya. Benar. Dan orang di sini itu biasanya apa yang kamu makan, ya itu yang kamu bayar yang kayak gitu. Benar. Itu kayak Pembagiannya harus benar-benar rata. benar. Intinya kalau kamu makan itu ya kamu bayar itu aja, Ya, nggak usah bayar yang lain gitu. Benar. Aku juga kumpul sama teman-teman aku kayak gitu. Akhirnya daripada kita ribet, kita memilih beli makan yang udah beli masing-masing aja gitu. Benar. Misalkan, Yang kita suka, iya, yang sekemampuan kita. So. Dan orang di sini tante lihat itu nggak ngomong, ih kamu kok makan yang kayak gitu, enggak. Oh karena itu kesukaannya dia makannya ya pengennya itu yang kayak gitu. Mereka nggak menjudge juga yang So. banget sih. Jadi Tante pikir itu pergaulan yang sehat. benar. Dan nggak mengurusi hidup kita juga, mereka nggak yang ya udah oke, kita ketemu sampai jam segini selesai udah gitu, urusan masing-masing gitu. Itu bagus sih menurut tante. Gaya pertemanan lah ya. Gaya pertemanan orang di sini. Ya kenapa tante bilang gitu? Ya tante juga ngalamin kayak gitu. Karena mungkin teman-teman tante ya ibu-ibu gitu. Udah terbiasa dengan kayak gitu di sini ya. Kalau kita misalnya pergi makan sama-sama gitu. Yang apa yang kita suka itu yang kita bayar ya kita bayar sendiri udah kayak gitu. Itu kayak otomatis sudah kayak gitu di sini ya. Bertanggung jawab sama apa yang kita beli dan kita punya aja gitu. Segitu individualisnya juga orang Jepang. Jadi ya mungkin buat kita orang Indonesia agak kayak aduh kaku banget sih gitu. Mungkin bakal ada obrolan kayak gitu. Tapi ya ada plus minusnya lah kalau kayak gitu. Dulu SMA di Street di Jepang, balik ke Indonesia. Teman-teman juga banyak kuliah di luar negeri. Terus Sali sendiri kuliah di Jepang. Menurut Sali, pendidikan di Indonesia sama di Jepang, mana yang lebih maju? Indonesia sih. Di mananya? Aku nggak bisa spesifik gitu ya, maksudnya di mana. Tapi kayak contoh kemarin aku awal-awal masuk kuliah kan ada pelajaran IT yang tadi aku bilang, aku ketemu sama teman-teman aku itu di pelajaran IT. Baru belajar PowerPoint, baru belajar Word, itu di kuliah semester 1. Sementara aku belajar Word, belajar PowerPoint itu tuh di SMP. Dan itu bener-bener baru belajar yang kayak bukan cara ngetik sih, ngetik mungkin mereka udah yang kayak oke. Tapi kayak misalkan naruh space atau naruh poin-poin gimana, terus cara bikin ini, cara bikin daftar isi, itu aku udah belajar dari SMP yang kayak gitu. Dan bikin bikin PowerPoint dan cara bikin animasi,
animation di PowerPoint sama bikin apa itu namanya, pokoknya yang semua kayak naruh video di PowerPoint yang gitu-gitu itu baru dipelajarin di ini kuliah semester 1. Makanya mereka pas ngeliat aku kayak Jujutsu Destiny ketika itu kayak itu aku belajarin dari SMP gitu di Indonesia, di sini mereka baru belajar. Terus mereka bilang kayak ngetiknya cepet banget sih gitu. Sementara aku di Indonesia Ini paling lambat gitu ya. aku di Indonesia tuh termasuk yang standar dari semua teman-teman aku yang lebih cepet lagi juga banyak gitu. Tapi mereka bilang, kamu cepet ya ngetiknya gitu. Mereka tuh bener-bener ngetik 11 jari guys, 11 jari rasanya kayak gini ya gitu. Kayak tante aja. Ini kok bisa begini, escape-nya di mana taunya? Escape pokoknya terakhir escape gitu kan. Itu ada, itu benar-benar terjadi. 11 jari itu benar-benar ada di temen aku tuh, ada yang kayak gitu. Ada juga yang make tapi pelan banget, kayak satu gitu. Jadi ya kalau secara pendidikan mungkin lebih maju orang Indonesia sih kalau menurut aku. Mungkin orang bukan orang Indonesia ya, negara kita lebih berani ya. Lebih berani untuk mengambil, ya banyak. Atau aku nggak bisa dibilang juga kalau Jepang mungkin lebih spesifik kali tante. Benar. Tapi kalau kita semua kita pelajari umum gitu. Jadi tapi banyak hal, sementara mereka tuh yang kayaknya satu hal aja tapi mendalam. Mereka tipe yang kayak gitu. Jadi bukan lebih pintar atau lebih maju atau enggak, tapi lebih ke arah spesifik atau enggak gitu. Mungkin lebih ke situ sih. Lebih apa ya? Lebih mendalami kalau orang di sini ya. Kalau kita mungkin lebih general ya, lebih umum gitu ya. Mungkin secara general, flexibility gitu. Mungkin orang Indonesia jauh lebih menang daripada orang Jepang. Tapi kalau soal sampai mendalam, sampai teknik-teknik dalamnya segala macam, itu orang Jepang jago sih. Jadi sesuai bidangnya masing-masing aja. Oh iya, beasiswa papa mama masih tetap beasiswa papa mama atau udah dapat tambahan? Aku udah dapat dari kampus juga, Tuhannya, terus dulu juga di aku juga sempat gitu. Nah, sekarang juga masih sama papa mama gitu. Ya sambil-sambilan juga nyari-nyari yang lain gitu, segala macam. Cuma ya gitu deh, tetap berusaha mencari gitu. Beasiswa meskipun dapat dari papa mama juga bukan berarti kita enak-enakan di sini. Betul. Tetap harus nyari juga, bantu segala macam orang. Tapi bukan berarti juga merendahkan kita yang kayak dia dapat beasiswa papa mama ya gampang lah gitu juga. Jangan lihat di Instagramnya dia Shibuya begini, di Shinjuku begitu. Itu penting sih, itu aduh. Kerja kerasnya, walaupun beasiswa papa mama, kerja kerasnya itu. Makanya menurut aku segimanapun orang tua maksudnya gimana ya, mereka juga namanya orang tua pasti mau memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya gitu. Tapi kita pun sebagai anak harus tahu kalau susah itu juga mereka nyari uang buat kita. Jadi sama even pun kalau misalkan memang pada akhirnya kita nggak bisa nyari beasiswa misalkan kayak gitu, atau kita tetap akan bergantung sama orang tua, ya itu urusan pribadi keluarga masing-masing dan memang ya udah nggak apa-apa gitu, asal bertanggung jawab sama apa yang sudah kalian ambil ya, dan yang udah diberikan bertanggung jawab gitu. Tanggung jawab dari papa mama juga ya, nggak mudah kan, nggak ringan juga papa mama sampai nyekolahin di sini. Tanggung jawab saling untuk sekolah itu sangat beasiswa atau enggak tuh bukan hal yang harus bukan itu satu patokan aja ya gitu. Bukan berarti yang beasiswa lebih baik daripada kita atau kita yang lebih baik daripada yang beasiswa, itu enggak menurut aku juga. Tapi di mana tanggung jawabnya kita mempergunakannya ya. Ada juga orang yang menerima beasiswa, tapi ada juga yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya tidak bertanggung jawab itu tidak menyelesaikan. Ya banyak hal sih ya. Yang poinnya itu kita bertanggung jawab dengan apa yang kita terima ya, baik itu dari papa mama atau dari yang lainnya. Betul. Misalnya kayak Sali, keberuntungan dari papa mama gitu. Sali bisa nggak bertanggung jawab dari keberuntungan itu? Harus saling sama-sama mengerti aja sebenarnya lebih. Jadi udah, aku jujur sebenarnya kalau bisa dibilang udah lumayan males kalau orang udah mulai ngebanding-bandingin antara beasiswa atau enggak, antara apa segala macam.
orang tua kita pun nggak pernah komplain apa-apa gitu, dan mereka juga yang malah mendukung kita untuk kuliah di sini atau bersekolah di sini. Buat apa kita kayak ngurusin kayak gituan gitu. Mungkin ya memang beasiswa ya udah itu keberuntungan mereka, dan juga memang udah kerja keras mereka, dan kita juga sama-sama senang karena mereka juga bisa berhasil dengan beasiswa itu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berhasil karena kita nggak dapat beasiswa, itu juga salah gitu. Mindsetnya perlu diubah sih. Jangan jadi merendahkan yang punya beasiswa, ataupun yang punya beasiswa jadi merendahkan orang. Lo mah beasiswa mau mama gampang kesininya. No gitu. Jadi ada perjuangannya ada juga. perjuangannya gitu. Ya misalnya anggap katalah orang punya uang bisa disekolahkan anaknya ke luar negeri gitu. Tapi kalau anaknya nggak mampu atau nggak bisa ya sama aja kan, nggak bisa. Tapi di Jepang ini untuk mendapatkan beasiswa itu banyak peluangnya ya sebenarnya. Ya tante dengar dari beberapa teman-temannya Sali juga gitu, itu banyak banget peluangnya. Jadi buat teman-teman adik-adik yang pengen mencoba kuliah di sini, cari-carilah sekarang ini dimanfaatkan dengan baik lah gitu ya. Nggak cuma ya bukan nggak boleh main game, bukan nggak boleh mempergunakan ini bagaimana gitu, tapi ini kalau benar-benar dipergunakan dengan sebaik-baiknya banyak banget manfaatnya. Ya kayak mama kayak gini belajar desain lah, ini belajar kayak gini lah, ini dimanfaatkan dengan baik. Betul. Sekarang semua udah bisa diakses, sudah pakai aja gitu. Bisa dicari apa yang benar. asal positif sih nggak masalah, nggak ada. Ya misalnya kayak Sali deh, ya tante tahu Sali soal masak, ngerjain urusan di rumah itu bisa gitu loh. Misalnya ada orang yang nggak bisa gitu, cari di sini aja, misalnya cara bikin nasi goreng gitu aja deh misalnya. Jangan kan aku yang masih udah bisa, maksudnya istilahnya sering masak pun sering nyari kok, masih sering kayak aduh ini benar gak ya, Benar, gitu. ini dimanfaatkan. Pasti bisa mencari ya. Ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, benar. Ya soalnya pengalaman ya kemarin tante ngobrol sama ada salah satu tante lah, saling kenal lah tante. Kita ngomongin desain kan, tante bilang ke dia, tuh kamu bisa kan desain? Tante bilang, iya ya, aku baru mikir sekarang gitu. Kenapa? Ini kalau dimanfaatkan dengan baik banyak banget manfaatnya. Aduh. Terus tante bilang, tuh kamu ngomongin kayak gitu, emang aku gimana? Ya kamu juga sering cerita, aku tuh sekarang lagi belajar gini, tapi belajarnya itu pelan-pelan. Bisa kok semuanya. Bisa. Ada 1 jam, 2 jam gitu misalnya, dipatengin aja, ini kok bisa begini, ini kok bisa begitu. Capek sih, tapi ada hasilnya gitu. Dan kalau udah jadi itu rasanya, wah, puas sama kayak, wah ternyata bisa selama ya. 2 jam ini ada hasilnya. Ada hasil. Ya kayak Sali juga N1 misalnya, ejunya terlewati, masuk kuliahnya terlewati, itu apa ya, kerja keras Aku sih. belum bahkan N1 belum tante, jadi Belum? masih N2 dulu. N2 aku udah lulus, tapi N1 nya yang kemarin gagal, jadi aku mau coba lagi yang tahun ini gitu. Tetap Tapi akan terus berusaha sih. bisa lah udah. Soalnya ini nggak mungkin waktu ini kan selama 1 tahun itu kan campur-campur gitu ya, Benar. soalnya harus ngerjain ini, harus ngerjain itu, persiapan masuk kuliah juga gitu. Jadi sampai N2. Kalau sekarang mau menuju N1 mungkin lebih bisa. Kenapa? Karena sekarang kan Sali udah kuliah Iya, kan. Di Fokusnya udah nggak terlalu banyak juga. Fokusnya udah nggak terlalu banyak, dan kuliahnya juga udah bahasa Jepang kan. Betul. Kanjinya, pengetahuan Udah tentang tulisan kanji itu udah bertambah juga Betul. kan. Pasti bisa. Benar. Doain ya, semoga bisa dapat N1-nya. Bisa. Tante langsung teringat. Dia jurusannya akunting. Jurusan akunting di sini itu harus belajar satu lagi, dia harus ambil license untuk perpajakan. Ya tante tadi tanya, kamu itu harus sekolah yang ini loh lagi 1. Terus dia bilang, iya bener tante, saya harus ambil itu. Jadi nanti Salinya itu 2 tempat dia kuliahnya. Jadi tetap kuliah di tempat yang sekarang sampai S1-nya selesai, dan plus kuliah lagi di 1 tempat untuk mengambil license perpajakan, Sertifikat gitu. ya, sertifikat. Dan itu lama juga ya, 1-2 tahun ya. Kalau kita cepet belajarnya kita tergantung, Ah, tergantung apa ya?
mungkin belajar berapa lama, Kemampuan aja, iya. setelah itu ada apa ya, kayak ujian umum khusus gimana sih, kayak ada ujian khusus untuk ngambil license itu. Jadi tergantung kemampuan Sally nanti sampai di mana. Kalau misalnya udah misalnya 1 tahun aja dia ngambil ujian itu terus akhirnya lulus, ya udah gitu ya. Kalau belum bisa lulus atau kemampuannya masih kurang, lanjut belajar lagi dan bisa ikut ujian lagi. Stepnya ada 3, jadi kayak kalau di bahasa Jepang mungkin kan N5, N4, N3, N2, N1 ya. Bahasa Jepang ada 5. Kalau ini ada 3, N3, N2, N1. Yang paling susahnya N1, yang paling gampang N3. Istilahnya dasar-dasarnya di N3 gitu. Itu belajarnya berapa lama tergantung sebenarnya, nggak ada kayak kalau N2 bisa 2 tahun, kalau N1 bisa 3 tahun tuh nggak ada batasnya, kayak betul, gitu betul. sebenarnya. Itu Kalau kemampuan dari ya, masing-masing orangnya. kemampuan kita. Kalau memang kita merasa ya bisa langsung N2 ya silahkan, nggak masalah gitu. Yang penting tahu kemampuan sendiri-sendiri aja gitu. Kalau aku pribadi karena memang aku juga harus ambil license dalam bahasa Jepang, jadi aku mulai dari paling dasar dulu gitu. Tahu yang dasarnya kayak gini gitu. Karena bahasa Jepangnya juga susah banget. Beda sama bahasa Jepang sehari-hari itu bukan itu. jauh Beda. jauh banget. Tante juga itu kali ya. Kanjinya juga udah beda lagi dari kanji yang biasa gitu. Jadi memang Lebih persiapannya lebih spesifik gila. ya. Karena itu pelajarannya itu mengenai keuangan dan tata cara pembayaran pajak di Jepang. Dan banyak orang yang sudah misalnya bekerja, anggaplah begitu, terus mereka bekerja di bidang accounting atau keuangan kayak gitu. Dan banyak mereka itu sekolah lagi untuk ngambil license itu. Nggak tergantung sama umur juga. Umur berapa mau nyempetin sekolah itu dan ngambil license itu, banyak orang yang kayak gitu. Dan makanya kalau udah bisa ambil license itu, keuntungannya ada aku nggak usah ikut kelas di kampus. Itu jadi keuntungannya. Jadi kelas aku di kampus itu, kalau misalkan aku udah lulus yang N3 misalkan gitu, berarti aku udah nggak usah ikut kelas accounting yang dasar. Aku ikut accounting yang intermediate berarti yang tengah gitu. Kalau misalkan nanti udah yang N2 lulus, ya udah nggak usah yang intermediate, langsung ikut yang advance gitu. Jadi tergantung level mana yang udah diluluskan, ya udah itu nggak usah diambil lagi, langsung ambil yang lebih. Jadi ada keuntungannya sih. Pun buat cari kerja di Jepang itu dilihat banget. Itu dilihat banget. Kalau punya sertifikat itu ada plusnya. Apalagi kalau kita bahasa Jepangnya juga udah pera-pera kita bilangnya. Betul. Tambah lagi bisa bahasa Inggris, bisa juga bahasa Indonesia. Udah ya itu sih harusnya. Pasar saham mainnya. bukan yang biasa-biasa lagi gitu. Pasti udah banyak sih harusnya yang bisa. Nah, itu suatu plus ya, nilai plus kalau misalnya mau cari kerja di sini di bidang accounting. Kalau punya sertifikat itu ada ada yang dilihat gitu ya. Benar. Oh, anak ini punya sertifikat ini kayak gitu misalnya. Itu tambahan. Untung Tante ingat. Oh iya, itu sertifikat itu Tante ingat. Soalnya Tante mikir terus accounting pajak. Iya, ambil sertifikat itu. Itu harus diambil memang. Bagi kalian yang mau kuliah di sini mengenai accounting keuangan, harus cari tahu juga ya untuk sekolah ambil sertifikat perpajakan di sini. Nice. Oke Sally, terima kasih buat hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Mungkin ada yang mau disampaikan? Mau disampaikan buat teman-teman yang nonton, teman-teman yang mau ke Jepang juga, yang mau sekolah atau yang liburan, semoga ini bisa bermanfaat, bisa jadi kayak oh ternyata Jepang kayak gini ya gitu, bisa jadi salah satu pengetahuan juga buat teman-teman yang nonton gitu, dan juga bisa jadi berkat juga mungkin aku, dan ya semoga kalau ada kesempatan ke Jepang, eksplorlah Jepang Buka di mana aja. Pokoknya gitulah, pokoknya Jepang kayak gitu. Nanti kalau kalian datang ke sini, Cuma kalian hati-hati bisa aja, naik nomor berapa dan kereta apa itu aja. merasakan sendiri di mana Jepang kayak gitu. Rekomendasi banget sih datang ke Jepang, sangat rekomendasi. Terima kasih buat hari ini. Sama. Semangat belajarnya. Terima kasih banyak. Papa mama juga sehat-sehat. Amin. Papa kerjaan baik-baik. Amin. Sukses.
adik juga sekolahnya juga baik-baik ya, lancar semuanya. Tante yang di Bali juga. Nanti kalau tante pulang lagi mampir deh. Waktu ini Siap. benar-benar bablas lupa sama sekali. Terima kasih buat hari ini. Hari ini cuacanya sejuk, tapi masih dalam keadaan musim panas. Betul. Mendung-mendung Mendung, gitu. Terima kasih banyak. Sampai Terima kasih jumpa. semuanya. Semoga jadi berkat ya. Sampai jumpa, ya. Salim Monica.